Raden Jatmiko Wicaksana, Jatmi 27 tahun, pengamat arsip desa yang terlalu penasaran, menjejak alas purwo saat sore mulai meredup. Di antara pepohonan, lorong muncul, lampu minyak bergoyang sendiri, aroma kembang bercampur kertas tua menyelimuti. Di salah satu lapak, jam tua berdetak pelan, menunggu pemilik berikutnya. Bukan sekadar jam, bukan sekadar waktu. Hanya mereka yang benar-benar siap yang akan pulang dengan ingatan utuh. Sisanya menjadi bagian pasar selamanya. Namanya Raden Jatmiko Wicaksana. Orang-orang biasa memanggilnya Jatmi. Nama itu bukan nama sembarangan. Jatmiko berarti tenang dan halus budi, Wicaksana berarti bijaksana. Nama yang terlalu berat untuk laki-laki berumur 27 tahun yang hidupnya justru penuh ragu. Jatmi bekerja sebagai arsiparis lepas, pekerjaannya menyalin naskah-naskah lama, catatan desa, babat kecil, cerita rakyat yang nyaris dilupakan. Dia bukan orang yang percaya buta pada hal mistis, tapi juga tidak pernah berani meremehkan cerita orang tua. Prinsipnya sederhana, kalau tidak mengganggu, jangan diganggu. Sifatnya pendiam, pengamat, dan terlalu sering menyimpan pertanyaan di kepala. Jatmi punya kebiasaan aneh. Kalau gelisah, dia akan mencatat hal-hal kecil, bau, suara, arah angin, seolah takut ada detail yang luput. Tujuan Jatmi datang ke Alas Purwo juga terdengar sederhana. Dia sedang menelusuri catatan lisan tentang pasar gaib yang hanya disebut sepintas dalam arsip desa tua di Banyuwangi Selatan. Tidak ada tanggal pasti, tidak ada lokasi jelas, hanya satu kalimat yang terus mengganggunya. Pasar iku orang goleki wong, wong sing mlebu biasane sing dicekel. Pasar itu tidak mencari orang yang masuk biasanya yang dipilih. Jatmi tidak berniat masuk hutan terlalu dalam. Katanya hanya ingin merasakan suasana dan mencocokkan cerita dengan kondisi lapangan. Ia tiba sore hari saat matahari mulai turun dan cahaya berubah kekuningan, membawa ransel kecil, buku catatan, dan jam tangan tua warisan bapaknya, jam yang selalu berdetak sedikit lebih lambat dari waktu sebenarnya. Menjelang malam, Jatmi duduk di dekat jalur tanah yang sepi, tidak ada apa-apa. Hanya suara ombak jauh dan serangga. Lalu tanpa aba-aba, ia mencium bau yang tidak seharusnya ada di hutan. Bukan bau tanah, bukan bau daun, melainkan bau kembang, asap lampu minyak, dan makanan hangat. Jatmi menutup bukunya. Dari arah pepohonan, pelan-pelan terdengar suara orang berbicara. Banyak, tumpang tindih. Seperti sore hari di pasar desa. Padahal jam di tangannya baru menunjukkan 19.12. Di antara gelap, muncul satu titik cahaya, lalu dua. Lalu puluhan. Lampu-lampu kecil bergoyang pelan seolah digantung pada udara. Dan di sela-selanya Jatmi mulai melihat bentuk. Tikar, meja kayu, orang-orang duduk berderet. Tidak ada rasa takut yang datang pertama kali. Yang muncul justru rasa familiar. Anehnya seperti pernah ke tempat itu dalam mimpi lama. Saat Jatmi berdiri dan melangkah satu kali ke depan, seseorang di ujung keramaian menoleh. Tatapan itu tepat mengarah padanya. Dan tanpa suara, bibir orang itu membentuk satu kata, Jatmiko. Jam di tangannya berhenti berdetak. Jam di tangan Jatmi masih diam. Jarumnya berhenti tepat di antara angka 2 dan 3 seolah lupa kemana harus melangkah selanjutnya. Keramaian di depannya makin jelas. Pasar itu benar-benar ada sekarang, bukan bayangan, bukan kabut. Orang-orang duduk bersila di balik dagangan mereka. Ada yang menata sayur, ada yang mengipas bara kecil, ada yang hanya duduk diam sambil menunggu. Tidak satupun dari mereka terlihat terkejut melihat Jatmi berdiri di sana. Seolah kehadirannya sudah diperhitungkan. Seorang perempuan tua memanggilnya dari balik tikar anyaman. Rambutnya disanggul rapi, kebayanya pudar dimakan usia. Di depannya hanya ada satu barang, cermin kecil tanpa bingkai. Mas, monggo, katanya ringan seperti memanggil pembeli biasa. Saya tidak menjual mahal. Jatmi mendekat setengah langkah. Apa yang dijual, Mbah? Perempuan itu tersenyum. Yang Mas tinggalkan di jalan. Jawaban itu tidak terdengar mengancam, justru terlalu tenang. Jatmi refleks mencatat dalam kepalanya. Tidak ada bau busuk, tidak ada suara aneh, tidak ada tekanan. Pasar ini terasa sopan. Ia melirik ke sekeliling. Semua penjual memakai pakaian berbeda zaman tapi rapi. Tidak ada yang lusuh berlebihan. Yang aneh justru satu hal kecil. Tidak ada anak-anak di pasar itu. Padahal pasar desa biasanya penuh suara bocah. Seorang lelaki paruh baya lewat sambil memikul 2 keranjang. Saat berpapasan, lelaki itu berhenti dan menatap Jatmi agak lama.
Nama sampeyan berat, katanya tiba-tiba. Kalau dipanggil di sini, bisa lama pulangnya. Jatmi menelan ludah. Dipanggil siapa, Pak? Lelaki itu menunjuk ke tanah, bukan ke orang. Pasarnya. Langkah kaki Jatmi terasa lebih pelan sekarang, seperti tanah di bawahnya sedikit menahan. Ia sadar sesuatu. Tidak ada satupun penjual yang menawarkan harga. Mereka hanya menunggu. Akhirnya Jatmi berhenti di satu lapak yang terlihat paling sederhana. Seorang pemuda seusianya duduk di sana mengenakan kemeja putih dan celana kain. Dagangannya hanya buku catatan tipis, mirip punyanya Jatmi. Mas juga suka mencatat? Tanya pemuda itu ramah. Jatmi mengangguk. Ini dijual? Pemuda itu tersenyum. Kali ini lebih sempit. Ditukar. Dengan apa? Pemuda itu membuka buku catatannya. Halaman demi halaman kosong. Sampai satu halaman terakhir. Di sana tertulis tulisan tangan yang sangat dikenal Jatmi, tulisan bapaknya, catatan tentang Alas Purwo, tentang pasar yang tidak selalu muncul, tentang orang-orang yang pulang tapi tidak sepenuhnya kembali. Jatmi merasa dadanya menghangat, bukan takut, bukan sedih. Lebih seperti rindu yang salah tempat. Bapak saya tidak pernah ke sini, kata Jatmi pelan. Pemuda itu mengangguk pelan. Benar, yang ke sini bukan tubuh. Lampu-lampu minyak di pasar tiba-tiba bergoyang serempak. Angin lewat sekali, cepat, lalu hilang. Keramaian tetap berjalan, tapi suaranya kini seperti sedikit lebih dekat ke telinga Jatmi. Jam di tangannya berdetak satu kali. Pemuda itu menutup bukunya. Mas Jatmiko, katanya, menyebut nama lengkapnya dengan fasih. Kalau belum siap menukar, jangan lama-lama berdiri di tengah jalan. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya sejak tiba di pasar itu, beberapa pasang mata mulai menatap Jatmi lebih lama dari seharusnya. Dan salah satu dari mereka tersenyum. Bukan seperti penjual, melainkan seperti orang yang akhirnya menemukan apa yang ia cari. Jatmi memilih mundur satu langkah. Bukan karena takut, setidaknya belum, melainkan karena naluri lamanya sebagai pengamat. Kalau sesuatu terasa terlalu ingin, biasanya itu bukan kebetulan. Namun langkah itu tidak sepenuhnya terjadi. Kakinya bergerak, tapi tanah di bawah telapaknya terasa lengket, seperti lumpur yang menahan tanpa terlihat. Bukan kuat, hanya cukup untuk membuatnya sadar bahwa pasar ini memperhatikan gerak-geriknya. Pemuda penjual buku menghela napas kecil. Sudah saya bilang, Mas, jangan berdiri di tengah. Apa maksudnya? Tanya Jatmi, kini lebih pelan. Pemuda itu menoleh ke kiri dan kanan, lalu berbicara dengan suara yang diturunkan setengah nada, seperti orang berbagi rahasia di tempat umum. Di pasar ini, katanya, yang berdiri lama tanpa tujuan dianggap barang titipan. Jatmi merasakan tengkuknya meremang. Barang titipan siapa? Siapa saja yang lewat dan merasa punya hak. Kalimat itu belum selesai sepenuhnya ketika seorang penjual lain menyela. Lelaki tua bertopi anyaman, dagangannya hanya timbangan besi dengan satu sisi lebih rendah dari yang lain. Mas, katanya ramah, mau menimbang sesuatu. Jatmi menggeleng. Saya cuma lihat-lihat. Lihat-lihat itu niat, jawab si penjual cepat. Niat itu berat, beratnya beda-beda. Tanpa menunggu persetujuan, lelaki itu meletakkan timbangan di tanah, satu sisi kosong. Sisi lain, entah sejak kapan, terisi bayangan Jatmi sendiri, samar tapi jelas meniru bentuk tubuhnya. Timbangan itu miring tajam. Beberapa orang mulai mendekat, bukan mengerubungi. Lebih seperti menyempitkan ruang. Suara pasar tetap ramai, tapi Jatmi mulai menangkap potongan-potongan kalimat yang aneh. Yang ini masih utuh. Namanya disebut jelas, jamnya sudah bergerak lagi. Jatmi melihat jam tangannya, jarum detik berjalan, jarum menit ikut bergerak. Waktu sedang berjalan di sini. Pemuda penjual buku berdiri. Untuk pertama kalinya ekspresinya tidak santai. Mas Jatmiko, katanya tegas. Sekarang dengarkan baik-baik. Pasar ini punya 3 aturan. Biasanya orang sadar setelah melanggar satu, Mas masih sempat tahu sebelum itu. Apa aturannya? Tanya Jatmi cepat. Pemuda itu mengangkat satu jari. Pertama, jangan menyebut nama lengkapmu lebih dari sekali. Ia menatap Jatmi dalam. Pasar suka nama yang utuh. Lampu minyak di atas mereka berkedip. Kedua, jangan menyentuh barang yang mengingatmu. Ia melirik ke arah cerminnya, buku, dan timbangan. Jatmi menarik tangannya yang sejak tadi hampir menyentuh buku catatan bapaknya. Pemuda itu menarik napas panjang. Ketiga, belum sempat selesai, seseorang tertawa kecil dari belakang Jatmi. Tertawa yang terlalu dekat. Ah, sudah telat itu, kata suara perempuan. Dia sudah masuk dengan tujuan. Jatmi menoleh. Perempuan itu berdiri tepat di belakangnya, membawa tampah berisi kembang 7 rupa yang masih segar. Wajahnya muda, mungkin lebih muda dari Jatmi.
tapi matanya seperti orang yang sudah menunggu lama. Kamu datang bukan cuma untuk mencatat, lanjutnya. Kamu datang untuk memastikan apakah cerita bapakmu berakhir di sini. Jantung Jatmi berdetak sekali, kuat. Kalau aku mau pergi, tanyanya. Perempuan itu tersenyum, kali ini lebar. Bisa. Bagaimana? Ia menunjuk ke salah satu lorong pasar yang tiba-tiba tampak lebih gelap dari yang lain. Lewat sana, tapi ingat, yang keluar bukan selalu yang masuk. Di kejauhan, lorong itu berdenyut pelan, seperti bernapas. Jam di tangan Jatmi berdetak lagi, dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Alas Purwo, ia ragu apakah tujuannya benar-benar masih sama. Jatmi tidak langsung melangkah ke lorong gelap itu, bukan karena berani, melainkan karena satu kebiasaan buruknya muncul. Ingin tahu terlalu banyak sebelum pergi. Kalau aku keluar, katanya pelan, matanya tetap ke arah lorong, apa yang tertinggal? Perempuan pembawa kembang itu tidak langsung menjawab. Ia menata ulang bunga di tampahnya sangat rapi, seolah waktu di pasar ini tidak pernah mendesaknya. Biasanya, katanya akhirnya, yang tertinggal itu bukan tubuh. Beberapa penjual mengangguk kecil, seperti orang-orang yang sudah mendengar jawaban itu berkali-kali. Pemuda penjual buku mendekat lagi, suaranya kini hampir seperti peringatan terakhir. Mas Jatmi, pasar ini tidak memaksa, tapi dia pandai menunggu kesalahan kecil. Apa kesalahan kecilku? Tanya Jatmi. Pemuda itu menatap jam di tangan Jatmi. Mas membiarkan waktu berjalan di sini. Jatmi menunduk. Jarum jam bergerak normal, bahkan terasa lebih stabil daripada di luar hutan. Waktu di Alas Purwo tidak selalu mau diajak pulang, lanjut pemuda itu. Kalau sudah cocok, dia betah. Angin lewat sekali lagi. Kali ini membawa bau yang berbeda, bukan kembang, bukan makanan, melainkan bau kertas lama, bau arsip, bau ruang penyimpanan dokumen yang jarang dibuka. Jatmi mengangkat kepala. Di ujung pasar di antara dua lapak kosong, ia melihat meja kayu panjang. Di atasnya tersusun tumpukan buku, map, dan kertas-kertas tua. Semua diberi label tulisan tangan, dan ia mengenali salah satunya, tulisan bapaknya. Langkah Jatmi bergerak sendiri, 1, 2, tanah tidak lagi menahan. Mas, panggil pemuda penjual buku, nadanya berubah. Kedua aturan, aku tahu. Potong Jatmi. Aku belum menyentuh. Ia berhenti di depan meja arsip itu. Di salah satu map tertulis, R. Jatmiko Widen draft yang tidak dibawa pulang, tenggorokannya kering. Ini apa? Tanyanya. Suara datang dari belakang, kali ini bukan perempuan pembawa kembang, melainkan suara yang sangat ia kenal, meski sudah bertahun-tahun tidak mendengarnya. Itu yang seharusnya kamu lanjutkan. Jatmi berbalik perlahan. Seorang lelaki berdiri di sana. Usianya sekitar 50-an. Rambutnya rapi, kemeja coklat muda yang selalu dipakai bapaknya kalau ke arsip desa. Wajah itu, wajah bapaknya, tapi terlalu tenang, terlalu utuh. Kamu kelihatan lebih kurus, kata sosok itu sambil tersenyum tipis. Pasar ini bikin orang menunggu lama. Jatmi tidak menangis, tidak berteriak. Yang muncul justru satu pikiran sederhana dan menakutkan. Bapak tidak terlihat seperti orang yang tersesat. Bapak kesini kapan? Tanya Jatmi lirih. Tidak pernah dengan kaki, jawabnya. Tapi niat bisa berjalan lebih jauh dari tubuh. Lampu pasar bergoyang pelan. Beberapa penjual berhenti beraktivitas, memperhatikan dengan sopan. Seperti penonton yang tahu ini bagian penting. Kalau aku ambil map itu, tanya Jatmi, bapaknya menggeleng. Kalau kamu ambil, kamu tinggal. Kalau tidak, kamu pulang, jawabnya. Tapi ceritanya berhenti setengah. Jatmi menatap map itu lama, lalu ke lorong gelap. Lalu ke jam di tangannya. Jam itu berdetak sekali, dan pasar seolah sadar menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang bergerak. Pasar gaib Alas Purwo hanya melakukan satu hal yang paling berbahaya, memberi pilihan. Jatmi mengulurkan tangannya, bukan ke map itu, bukan ke lorong gelap, melainkan ke jam tua di pergelangan tangannya. Ia melepas jam itu pelan-pelan, lalu meletakkannya di atas meja arsip. Tepat di samping map bertuliskan namanya. Detaknya masih terdengar pelan, sabar, seperti makhluk hidup kecil yang belum tahu akan ditinggalkan. Aku tidak mau tinggal, kata Jatmi akhirnya.
Saya juga tidak mau ceritanya berhenti. Sosok bapaknya menatap jam itu lama. Senyumnya berubah, bukan sedih, bukan senang, lebih seperti lega yang tertunda bertahun-tahun. Kamu memilih cara yang sulit, katanya. Pemuda penjual buku menghela napas panjang. Beberapa penjual lain saling pandang, lalu mengangguk kecil. Perempuan pembawa kembang menurunkan tampahnya ke tanah. Jam, kata bapaknya pelan, itu yang pertama kali kuberikan padamu. Bukan untuk mengatur waktu, tapi untuk mengingat kapan harus pulang. Lampu-lampu pasar mulai meredup satu persatu. Bukan padam, hanya menjauh. Suara ramai kembali terdengar, tapi seperti diputar dari tempat lain. Apa yang terjadi kalau jam itu tinggal di sini? Tanya Jatmi. Pasar akan punya caramu mengukur waktu, jawab bapaknya. Sebagai gantinya, kamu akan membawa ingatan yang utuh. Bapaknya melangkah mundur satu langkah. Tubuhnya mulai samar, seperti bayangan yang terlalu lama berdiri di bawah lampu. Kamu akan ingat, lanjutnya, tapi kamu tidak akan bisa membuktikan. Itu terdengar adil. Dan justru itulah yang membuat Jatmi merinding. Lorong gelap itu kini tidak lagi berdenyut. Ia tampak seperti jalan tanah biasa, sunyi, menunggu. Mas Jatmi panggil pemuda penjual buku untuk terakhir kalinya. Aturan keempat selalu tidak diumumkan. Apa itu? Tanya Jatmi. Pemuda itu tersenyum tipis. Yang pernah ditawari pulang oleh pasar akan selalu dikenali. Jatmi mengangguk pelan. Ia melangkah menuju lorong. 1 langkah, 2 langkah. Di belakangnya, seseorang memanggil namanya. Bukan lengkap, hanya Jatmi. Ia tidak menoleh. Ia terbangun di pinggir jalur tanah alas Purwo saat matahari baru naik. Udara pagi lembab, suara burung ada, angin ada. Semua kembali ke tempatnya, tasnya ada, buku catatannya ada, jamnya tidak ada. Di halaman terakhir buku catatannya ada tulisan yang tidak ia ingat pernah menulis. Pasar tidak selalu mengambil. Kadang ia hanya memastikan kita tahu apa yang bisa hilang. Jatmi berdiri perlahan, dadanya ringan, tapi ada ruang kosong kecil yang tidak bisa dijelaskan. Saat ia melangkah pergi jauh di dalam hutan, sesuatu berdetak sekali. Dan di sebuah lapak yang tidak pernah tutup, sebuah jam tua kini tergantung rapi, masih berdetak, menunggu pemilik berikutnya yang datang dengan tujuan yang terlalu jelas. Pasar itu tidak pernah tidur. Dia tidak punya mata, tapi selalu tahu siapa yang datang. Tidak punya mulut, tapi selalu bisa berbicara. Tidak punya kaki, tapi selalu bisa mengatur arah langkah orang yang masuk. Hari itu seorang pemuda bernama Jatmi datang. Dia datang bukan untuk membeli, tidak juga untuk menaklukkan. Dia datang untuk memahami. Pasar menunggu seperti menunggu tamu lama yang terlambat. Beberapa aturan dijelaskan, sebagian hanya tersirat. Jangan menyebut nama lengkap lebih dari sekali, jangan menyentuh barang yang mengingatmu, jangan berdiri terlalu lama di tengah jalan. Dan satu aturan yang selalu tidak diumumkan, siapa yang diizinkan pergi akan dikenali selamanya. Jatmi memilih jamnya, pilihannya sederhana. Ingat tapi tidak dibawa pergi. Pasar tidak marah, dia hanya tersenyum jika pasar bisa tersenyum. Ketika Jatmi pergi, lorong gelap kembali menjadi jalur biasa. Lampu-lampu kecil bergeser ke tempat lain, barang-barang tetap di tempatnya. Orang-orang kembali sibuk tapi seperti tidak pernah terganggu. Jam tua itu tetap tergantung di salah satu lapak, menunggu, selalu menunggu. Untuk orang berikutnya yang datang dengan tujuan yang jelas, dengan nama yang lengkap, dengan ragu yang tersembunyi di hatinya, pasar akan muncul. Dan lagi, ia akan memilih siapa yang boleh pulang dan siapa yang hanya dikenang. Sementara itu, suara-suara pasar tetap terdengar di alas Purwo. Bisikan tawa, langkah kaki yang tidak nyata, aroma kembang dan kertas tua, mengingatkan bahwa hutan itu bukan sekadar hutan. Dan pasar itu tidak pernah tutup.